Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Chandra Kirana, SKM MKes dengan NIDN 0915129601. Saya dari program studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Karya Persada Muna. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disebut PDD UKT PT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Manajemen Resiko K3, kode mata kuliah KKK 4022. Adapun deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa semester 4 program studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Manajemen Resiko K3 ini membahas tentang konsep, prinsip, dan penerapan manajemen risiko dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang meliputi identifikasi potensi bahaya, analisis, dan evaluasi risiko, serta penentuan strategi pengendalian risiko dan konsep health risk management dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Fokus pembelajaran mencakup pembahasan terkait mengelola risiko kecelakaan kerja secara sistematis melalui 3 tahapan utama, yaitu identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Fokus ini menekankan kemampuan analisis, pengambilan keputusan, serta penerapan strategi pencegahan di lingkungan kerja. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memenuhi seluruh CPL dan CPMK dari mata kuliah ini. Mata kuliah Manajemen Risiko K3 diajarkan untuk capaian pembelajaran dalam peta kurikulum program studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yakni yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang K3, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Yang ketiga, menguasai dasar-dasar pengetahuan, teknik, metode, dan prosedur yang berhubungan dengan manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Keempat, mampu merancang penerapan sistem manajemen K3 dan manajemen keselamatan dalam proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang K3. Dari CPL 1, 2, 3, dan 4 tersebut kemudian diturunkan dalam 4 CPMK, yakni yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep hazard, risk, kontrol, serta peran fungsi, ruang lingkup, dan pendekatan manajemen risiko K3 secara sistematis. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko K3 menggunakan berbagai teknik identifikasi yang tepat di lingkungan kerja. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi tingkat risiko K3 berdasarkan metode yang sesuai untuk pengambilan keputusan. 4. Mahasiswa mampu merancang strategi dan menentukan pengendalian risiko termasuk health risk management secara komprehensif. Dari keempat CPMK tersebut, tim menyusun 9 sub CPMK yang dijadikan induk dari setiap topik materi perkuliahan selama 1 semester. Berikut merupakan 9 materi perkuliahan yang kami ajarkan pada mata kuliah ini. Yang pertama, konsep hazard, risk, dan kontrol. Kemudian yang kedua, peran dan fungsi manajemen risiko K3 dan ruang lingkup manajemen risiko, serta pendekatan manajemen risiko. Yang ketiga, konsep identifikasi potensi bahaya dan risiko K3. Yang keempat, teknik identifikasi potensi bahaya dan risiko K3. Yang kelima, konsep analisis dan evaluasi risiko. Kemudian, setelah melakukan 7 pertemuan, pada pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester. Materi selanjutnya mempelajari yang keenam, pengendalian risiko, yang ketujuh, strategi dan penentuan pengendalian risiko, yang ke-8, konsep health risk management,
yang terdiri dari konsep, tujuan, ruang lingkup, dan metode. Dalam perkuliahan ini, saya melakukan pendekatan DAI, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment, dengan sistem pembelajaran aktif yang mengutamakan peran mahasiswa dalam proses pembelajarannya, atau yang disebut Student-Centered Learning. Untuk delivery, saya biasanya menggunakan metode ceramah untuk mentransfer materi, baik berupa konsep teori, update isu terkini, maupun hasil-hasil penelitian atau kegiatan pengabdian yang relevan dengan topik perkuliahan. Perkuliahan dilakukan di dalam kelas maupun aplikasi pertemuan secara virtual. Kemudian saya kombinasi dengan interaction. Saya membuka kesempatan untuk mahasiswa dapat bertanya, menyampaikan umpan balik, maupun berdiskusi yang diharapkan dapat mampu menstimulus dan meningkatkan kemampuan critical thinking mahasiswa. Dan untuk assessment, sebagai sarana evaluasi pembelajaran dilakukan kuis interaktif, penugasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun bobot penilaian untuk mata kuliah ini masing-masing kuis interaktif sebesar 10%, penugasan berupa project based learning dan case method sebanyak 50%, ujian tengah semester sebanyak 20%, dan ujian akhir semester sebanyak 20%. Demikian penjelasan yang saya sampaikan terkait mata kuliah manajemen risiko K3. Berikut cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Jadi pada kesempatan hari ini kita masuk pada pertemuan ketiga dengan materi mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja. Ya, namun sebelum kita masuk pada pertemuan, ya terlebih dahulu saya absen untuk mengecek kehadiran. Saya absen dulu ya. Tazkiyatul Anisa. Ayo, Pak. Cindy Hastian Lestari. Hadir, Pak. Puput Trinova. Ahmad Rabiul. Hadir, Pak. Oke. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke. Jadi sebelum kita masuk di materi, terlebih dahulu kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Ya. Jadi materi kita hari ini ya menyangkut ya identifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja. Nah, sebelum kita masuk di materi, ya terlebih dahulu saya evaluasi ya materi minggu lalu. Ya, kira-kira ada yang bisa jelaskan ya, materi kita minggu lalu? Ya. Silakan, Aulia. Oke, yang pertama Pak, untuk materinya itu ada pengertian manajemen risiko K3 dalam ruang lingkup industri. Jadi materi yang minggu lalu ya, terkait pengertian dan ruang lingkup manajemen risiko di lingkup industri. Kemudian yang berikut, ya, silakan. Yang berikutnya Pak itu materi tentang peran manajemen risiko K3 dalam lingkungan industri dan fungsi utama manajemen risiko K3 dan penerapan manajemen risiko K3 di industri. Ya. Jadi materi kita bagaimana peran manajemen risiko di industri dan apa tadi fungsi utama dari manajemen risiko. Nah, jadi sebelum masuk ya pertama saya mau melihat ya kemampuan Anda dalam menganalisis suatu bahaya atau resiko di tempat kerja. Kira-kira dari gambar ini ya apa yang ada dalam bayangan teman-teman? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Oke, gimana di sini mungkin menjelaskan tuh 5 faktor risiko K3, yang dimana yang pertama itu faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial.
Jadi dalam gambar ini, di sini menjelaskan bahwa ada 5 faktor bahaya. Yang pertama ada bahaya fisik. Ya. Di dalam bahaya fisik ada namanya kebisingan, ya, getaran, dan macam-macam. Kemudian yang berikut, ya ada namanya faktor bahaya kimia. Nah, dari gambar ini, ya yang berkaitan dengan faktor bahaya kimia adalah ya bahan-bahan yang menggunakan ya, cairan-cairan kimia. Nah, kemudian ada namanya bahaya ergonomi, kemudian bahaya biologis, ya bahaya psikososial. Nah, jadi dalam tujuan pembelajaran kita hari ini ya ada 4. Ya, yang pertama, ya bagaimana kita bisa menerapkan konsep hazard atau bahaya dalam mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja. Nah, jadi kita belajar hari ini, ya kita belajar terkait identifikasi bahaya yang ada di tempat kerja. Seperti pada gambar yang tadi. Jadi gambar tadi itu ya melatih kita untuk melihat potensi bahaya atau mengidentifikasi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Nah, kemudian yang berikut, mengklasifikasi jenis-jenis bahaya. Nah, jadi setelah kita mengidentifikasi potensi bahayanya apa, kemudian kita klasifikasikan. Ya, apakah itu bahaya fisik, apakah itu bahaya kimia, apakah itu bahaya biologis, apakah itu bahaya ergonomi, dan apakah itu bahaya psikososial. Kemudian tujuan yang berikut, mengidentifikasi sumber bahaya yang berasal dari manusia, mesin, metode kerja, dan lingkungan kerja. Kemudian yang berikut, setelah kita mengidentifikasi sumber bahaya, mengklasifikasikan sumber bahaya, kemudian tujuan yang berikut, bagaimana kita bisa menyusun daftar identifikasi bahaya. Ya, berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan kerja. Sebelum kita masuk materi, ya ini saya mau tes pemahaman lagi. Ya, kira-kira apa itu bahaya? Ya, ada yang bisa? Ya, silakan. Menurut peraturan perundang-undangan dalam bidang K3, di mana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja itu bahaya atau hazard itu dapat diartikan sebagai segala situasi atau kondisi di mana yang memiliki atau tindakan yang memiliki potensi yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, kerugian dan penyakit akibat kerja di tempat kerja, Pak. Oke. Jadi pengertian bahaya itu sendiri adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau di bidang K3, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di situ dijelaskan bahwa bahaya adalah atau dapat diartikan sebagai segala sumber, situasi atau tindakan yang memiliki potensi atau menimbulkan kecelakaan kerja. Baik itu penyakit akibat kerja, kerusakan, atau kerugian di tempat kerja. Nah, kemudian yang berikut, ya mengapa identifikasi bahaya itu penting? Karena yang pertama, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi pentingnya kita mengidentifikasi bahaya, menilai resiko, yaitu tujuannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Di dalam mencegah kecelakaan ini dijelaskan bahwa ini mengenali sumber bahayanya sejak dini dan memutus rantai kejadian sebelum berkembang menjadi insiden. Nah, jadi dalam mencegah kecelakaan kerja ini tujuannya adalah memutus atau mengendalikan bahaya sejak dini. Nah, artinya sebelum memulai pekerjaan, kita sudah mulai memetakan tempat ini bahayanya ini, tempat ini bahayanya ini. Nah, sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Karena sebelumnya kita sudah identifikasi tempat-tempat yang akan dilakukan pekerjaan, sudah diidentifikasi bahaya-bahaya apa yang ada di situ. Kemudian risikonya seperti apa, sudah diidentifikasi sebelumnya. Kemudian yang berikut, tujuan pentingnya identifikasi bahaya, ya untuk memenuhi kepatuhan regulasi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3. Di situ dijelaskan bahwa setiap industri atau perusahaan yang sudah mempekerjakan tenaga kerja di atas 100 orang, maka itu sudah wajib menerapkan
sistem manajemen K3. Nah, ini tujuannya apa? Ya, ini sudah dijelaskan bahwa untuk memenuhi kepatuhan regulasi. Kapan perusahaan atau industri melanggar dari Undang-Undang Nomor 50 tahun 2012 yang sudah mempekerjakan 100 orang tadi tidak menerapkan sistem K3, maka itu bisa saja denda, pidana, ya bahkan mungkin ya pencabutan izin operasional. Ya, kemudian yang berikut pengendalian resiko. Nah, di dalam pengendalian resiko ini ada 5 hierarki yang digunakan. Nah, yang pertama eliminasi. Eliminasi itu adalah menghilangkan segala sumber bahaya. Kemudian yang berikut substitusi. Substitusi itu apa? Mengganti atau modifikasi. Kemudian yang berikut rekayasa teknis. Kemudian yang berikut administratif. Yang berikut APD. Ya. Jadi di dalam penyusunan pengendalian risiko ini harus semua masuk itu 5 hierarki tadi, tergantung situasi dan kondisi dan bahaya apa yang ada di situ. Kemudian yang berikut, pentingnya identifikasi bahaya adalah efisiensi biaya dan keberlangsungan operasi. Nah, di dalam efisiensi biaya dan keberlangsungan operasi, nah ini tujuannya adalah mencegah kerugian akibat downtime atau klaim asuransi atau kompensasi dan reputasi organisasi. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja itu yang disebabkan oleh bahaya di tempat kerja, maka pekerja itu harus ada namanya biaya kompensasi dari perusahaan. Kemudian yang berikut, ya, klasifikasi dan jenis-jenis bahaya. Di dalam klasifikasi dan jenis bahaya ini ada macam-macam sumber bahaya. Nah, yang pertama bahaya fisik, bahaya kimia, biologis, ergonomi, psikososial. Ini kapan tidak kita dikendalikan dengan baik, maka ini adalah potensi-potensi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di tempat kerja atau penyakit akibat hubungan kerja itu timbul kembali. Nah, mungkin sebelum itu saya persilakan kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan sebut nama, berdiri, dan NIM-nya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Sirawan. Izin bertanya, seperti apa cara pengendalian risiko yang dapat diterapkan dalam K3? Mungkin hanya itu, terima kasih. Oke. Nah, jadi pengendalian risiko yang dapat diterapkan dalam K3, ya, tadi salah satunya seperti yang saya jelaskan bahwa ada 5 pengendalian risiko. Yang pertama apa tadi? Ya, eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administratif, dan APD. Nah, contoh misalnya bahaya kebisingan. Ya, kalau bahaya kebisingan untuk pengendaliannya kira-kira dari 5 hierarki tadi mana yang paling tepat? Ya, misalnya APD. Ya, tergantung kita lihat dari atas dulu, dari eliminasi. Nah, kalau misalnya kita pakai eliminasi, apakah ini tepat atau tidak? Ya, kita lihat sumber bisingnya apa? Mesin produksi. Nah, kalau eliminasi berarti menghilangkan sumber bahaya. Ya, kalau kita hilangkan mesinnya, apakah itu tepat atau tidak? Tidak. Ya, bagaimana kita menghilangkan mesin sementara mesin itu adalah mesin produksi? Ya, kemudian yang berikut, oh ternyata eliminasi tidak tepat. Yang berikut, substitusi, mengganti. Apakah ini mesin produksi bisa diganti atau tidak? Ya, bisa saja tidak, bisa saja iya. Ya. Ya, kalau misalnya bisa diganti, ya tergantung biayanya berapa. Nah, kalau perusahaan sanggup untuk mengganti, ya diganti. Nah, tetapi kalau tidak bisa diganti, ya berarti belum cocok untuk kita terapkan substitusi. Nah, kemudian yang berikut apa? Rekayasa teknis. Ya, kalau misalnya rekayasa teknis dengan sumber bising tadi disebabkan oleh mesin produksi, kita modifikasi, kita pasang peredam. Apakah itu pas atau tidak? Ya, pas. Ya, bisa pas. Nah, kemudian ya bagaimana kalau kira-kira administrasi? Kalau misalnya kita rekayasa mungkin masih pakai biaya. Kalau pakai administrasi bagaimana?
Ya, mungkin ya pekerjanya dipakai shift-shift. Ya, awalnya dia bekerja selama 8 jam dengan paparan bising tadi selama 8 jam, berpotensi mengganggu pendengaran. Nah, maka kita pakai administrasi. Kita lihat lagi administrasi. Kalau administrasi bagaimana? Pakai shift. Ya, masing-masing 4 jam. Satu shift 4 jam. Apakah itu bisa mengurangi resiko terkena paparan kebisingan? Ya, bisa saja, tetapi biayanya meningkat. Ya, karyawan harus ditambah karena sudah pakai 2 shift. Nah, berarti tinggal dipertimbangkan mana yang lebih tepat antara administrasi dengan rekayasa teknis. Atau mungkin di dalam administrasi kita pakai tempel SOP-nya. Misalnya bisa bekerja di situ tanpa harus shift, tetapi selama 2 jam sekali, 10 menit kemudian masuk kembali. Nah, itu diatur secara administratif. Maka itu bisa saja paling tepat. Nah, kemudian yang terakhir APD. Ya, APD ini adalah hal yang wajib. Ya, hal yang wajib digunakan. Tergantung dari sumber bahayanya. Bisa paham ya? Nah, oke. Nah, jadi ada sumber bahaya. Ada model 4M. Ada namanya manusia, mesin, material kerja, kemudian lingkungan kerja. Jadi ada 4 macam itu sumber bahaya. Kalau mesin mungkin ya tergantung dari manusianya, karena yang operasikan mesin adalah manusia. Tidak mungkin mesin langsung tiba-tiba mencelakai kita kalau manusianya tadi tidak lalai dalam penggunaan. Kemudian yang berikut material kerja. Ya, contoh misalnya orang bekerja di ketinggian. Nah, scaffolding yang digunakan mungkin sudah tidak layak. Nah, itu yang dimaksud dengan bahaya material kerja. Nah, kemudian lingkungan kerja. Nah, ini lingkungan kerja ini ada macam-macam. Nah, tergantung sumber bahaya berasal dari kondisi lingkungan kerja seperti ventilasi yang kurang, suhu ekstrim, atau lantai licin. Kemudian ketidakpatuhan SOP. Nah, ini banyak terjadi. SOP-nya sudah ada, sudah dipajang, sudah ditempel, tetapi karena manusianya yang tidak paham dengan SOP, tidak mengerti dengan SOP, sehingga itu juga bisa menyebabkan ya terjadinya celaka. Nah, kemudian yang berikut metode kerja. Nah, ini contoh-contoh sumber bahaya yang disebabkan oleh metode kerja. Seperti SOP-nya tidak jelas, kemudian tidak ada instruksi kerja, urutan kerja yang tidak tepat, kemudian minimnya pelatihan, kemudian tidak ada job safety analysis. Nah, jadi metode kerja ini ya perlu juga. Yang pertama ini biasa disebut job safety analysis. Jadi sebelum memulai pekerjaan itu, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang beresiko, maka tugasnya orang K3 adalah ya bagaimana caranya pekerjaan itu sebelum dimulai harus kita rancang dokumen job safety analysis. Nah, di situ sudah dijelaskan dalam dokumen JSA itu. Nah, di situ sudah ada identifikasi bahayanya, menilai resikonya seperti apa, kemudian pengendalian yang digunakan seperti apa. Nah, itu semua harus tertuang dalam dokumen JSA. Nah, kemudian ya beban kerja dan target tidak realistis. Nah, ini metode-metode kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan. Sebelum itu, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Mukarabul dengan NIM 2401, 1031, 1055. Izin bertanya Pak. Ya. Seperti apa akibat yang dapat terjadi jika bayar di tempat kerja itu tidak dikendalikan? Terima kasih. Oke, baik. Jadi kalau misalnya bahaya di tempat kerja tidak dikendalikan, atau misalnya identifikasi bahaya itu tidak dilakukan, maka dampak yang pertama adalah sering terjadinya kecelakaan kerja. Nah, dan bahkan banyak temuan-temuan kasus penyakit akibat kerja. Karena pengendalian bahaya yang diterapkan dalam K3 itu tidak dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang berikut, ya menyalahi kepatuhan terhadap regulasi. Kalau misalnya sering terjadi kecelakaan, maka segala sesuatu kegiatan di industri itu akan dihentikan sementara. Ya, tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi proses penyebab terjadinya kecelakaan atau melakukan investigasi. Nah, kemudian dalam melakukan investigasi, maka akan ya berdampak pada biaya. Biaya ini ya dimaksud awalnya misalnya penghasilannya sekian ratus juta, karena terjadi kecelakaan kerja, maka dihentikan sementara pekerjaan, kemudian yang dilakukan di situ terhambat,
maka penghasilan perusahaan itu akan ya menurun. Nah, kemudian belum lagi biaya kompensasinya. Nah, itu. Nah, kemudian yang berikut ya citra perusahaan menurun. Ya, kapan sering terjadi kecelakaan kerja di industri, maka citra perusahaan di tempat kerja itu ya bisa saja menurun. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami. Ya. Kemudian yang terakhir ya dalam menyusun identifikasi bahaya itu ada beberapa langkah. Yang pertama, ya, bagaimana kita tentukan area atau aktivitas kerja. Jadi sebelum kita menyusun identifikasi bahaya apa yang ada, maka kita harus lihat dulu area mana yang kita mau identifikasi. Contoh misalnya area mesin, ya, maka kita masuk di situ, kita lihat bahaya apa yang di situ. Ya, tinggal kita list, oh misalnya proses kerjanya tidak ada SOP, tidak ada banyak misalnya lantai licin, tidak pernah dibersihkan, lingkungannya kotor. Nah, kemudian yang berikut, ya identifikasi sumber bahayanya. Ya, telusuri sumber bahaya dan dari sisi manusianya seperti apa, pekerjaannya bagaimana, ya, kemudian mesin yang digunakan apa, metode kerjanya bagaimana, kemudian lingkungan kerjanya seperti apa. Nah, kemudian yang berikut, ya kita klasifikasikan jenis bahayanya, tergantung dari sumber bahaya yang kita sudah identifikasi. Nah, kemudian yang berikut, ya deskripsikan potensi dampak. Nah, ini kita uraikan. Kira-kira misalnya bahaya fisiknya apa? Nah, kebisingan, ada getaran di situ. Kemudian yang berikut, nah catat pengendaliannya. Nah, jadi pengendaliannya ini seperti apa ya? Tadi, 5 hierarki tadi. Nah, tinggal kita lihat kira-kira bahayanya apa, kemudian pengendaliannya pakai hierarki yang keberapa. Ya, bisa dipahami kan? Ya. Jadi ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang bisa simpulkan materi kita hari ini. Salah satu dari teman-teman ya, silakan. Berdasarkan hasil yang saya tahunya ataupun yang Bapak sampaikan itu, di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya hazard ataupun bahaya ini bukan hanya bisa menimbulkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, tetapi juga bisa merugikan para pekerja dan juga bisa merugikan perusahaan tersebut. Maka dari itu pentingnya penerapan K3 tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga pada kemampuan seluruh pihak di tempat kerja untuk mengenali, mengidentifikasi, menilai serta mengendalikan setiap potensi bahaya yang proaktif ataupun yang akan terjadi di tempat tersebut. Ya, terima kasih. Nah, jadi dari kesimpulan yang kita bisa ambil dari materi kita hari ini, yang pertama adalah hazard atau potensi bahaya itu merupakan segala kondisi atau tindakan atau sumber yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja, baik akibat kerja, kerusakan aset maupun gangguan terhadap ya lingkungan. Kemudian yang berikut, hazard di tempat kerja atau bahaya di tempat kerja dapat diklasifikasi ke dalam berbagai jenis bahaya seperti bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya ergonomi, bahaya biologis, dan bahaya psikososial. Nah, kemudian dalam keberhasilan penerapan K3 tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan, nah, tetapi juga pada kemampuan seluruh pihak untuk bagaimana mengenali, kemudian mengidentifikasi, kemudian menilai resiko, kemudian mengendalikan setiap sumber potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Kemudian yang berikut, kita bagaimana mengidentifikasi yang tepat. Dalam hal ini, langkah awal menuju pengendalian resiko yang efektif, kemudian budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif. Ya. Saya kira itu apa yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Namun sebelum kita tutup, ya ada tugas teman-teman diminta untuk membentuk menjadi 3 kelompok. Ya, lalu pilih salah satu lokasi kerja. Tugasnya adalah melakukan identifikasi bahaya dan disusun dalam bentuk laporan. Ya. Kemudian ya nanti paling lambat tugasnya dikumpul ya tanggal 17 Juli. Nah, dan dikirim melalui email saya. Ya, bisa dipahami tugasnya? Oke. Baik, saya kira itu materi dari saya hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.